Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Semoga selalu dalam rahmatnya. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Belum banyak orang mengetahui keutamaan membaca ayat kursi. Hal tersebut membuat kesadaran dan minat membaca ayat kursi tergolong cukup rendah. Padahal ayat kursi dikenal sebagai ayat yang memiliki banyak keistimewaan. Di antara surat-surat atau doa lainnya, ayat kursi dinilai sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi. Dalam Al-Quran, ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Saudara-saudaraku, ayat kursi memiliki tempatnya sendiri, meskipun seluruh ayat dari semua surat di Al-Quran mulia. Keutamaan membaca ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat kursi diyakini dapat mempengaruhi jiwa dan keinginan hidup seseorang. Ayat tersebut diturunkan pada suatu malam setelah peristiwa hijrah di Madinah. Saat diturunkannya, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan serta kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat kursi diturunkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka di bumi. Para setan berlarian dan para malaikat bersujud mengiringinya. Saudara-saudaraku, nama ayat kursi dapat diartikan sebagai ruangan dengan kapasitas sangat besar melebihi langit dan bumi. Kemudian, sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu alasan pemberian nama ayat kursi. Selain itu, nama kursi dapat dikatakan sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh ciptaannya. Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa penamaan ayat kursi diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ayat paling utama di Al-Quran, sebuah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung di dalamnya. Arti dan makna tentang keutamaan serta manfaat ayat kursi ada di setiap kalimatnya. Membaca ayat kursi terdapat 3 waktu utama yang sangat dianjurkan, yaitu yang pertama, setiap pagi dan petang. Yang kedua, setelah sholat 5 waktu. Yang ketiga, sebelum tidur menjadi 3 waktu utama yang sangat dianjurkan. Sudah sepatutnya sebagai seorang muslim, kita berzikir dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca ayat kursi dan mengamalkan ayat kursi sungguh luar biasa. Mulai dari kedudukan ayat ini sebagai pemimpin ayat Al-Quran, sebagai ayat paling agung untuk mendapatkan balasan surga, pahala mati syahid, dan memohon perlindungan hingga rezeki. Berikut keutamaan membaca ayat kursi dalam kehidupan. Yang pertama, ayat paling agung dalam Al-Quran.
Yang kedua, membuka pintu hikmah dan rezeki. Umat muslim yang membaca Al-Quran akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah akan membukakan pintu hikmah bagi siapapun yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap harinya. Selain itu, barang siapa yang membacanya akan dinaikkan derajatnya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Dengan membaca ayat kursi sebanyak 18 kali sehari, Allah akan memberikan pengaruh besar sehingga orang akan senantiasa menghormatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga orang tersebut dari segala bencana yang akan menimpanya pada hari itu. Yang ketiga, ayat paling diberkahi. Dengan membaca dan mengamalkan ayat kursi, umat muslim akan diberkahi, dijauhkan dari kesulitan, disingkirkan dari bencana dan kesedihan dengan cepat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang memiliki arti ayat kursi merupakan ayat diberkahi, tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Yang keempat, ayat kursi sebagai penghulu Al-Quran. Keutamaan ayat kursi ialah sebagai surat yang paling unggul, paling tinggi, dan penghulu ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca serta mengamalkan ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga umat muslim dari gangguan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu pasti ada yang lebih unggul dan lebih tinggi. Sesungguhnya yang lebih unggul dan lebih tinggi dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-Baqarah ada ayat, yaitu penghulu ayat-ayat Al-Quran ialah ayat kursi. Yang kelima, ayat pembuka bagi segala kesusahan. Bagi umat muslim yang tidak pernah berhenti berzikir dengan ayat kursi akan memperoleh banyak kemenangan dan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah segala hajat yang dimilikinya agar dipermudah segala urusannya. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang belajar ayat kursi dan tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka 8 pintu surga untuknya. Masuk pintu yang mana saja dipersilahkan. Yang keenam, sebagai pertolongan bagi umat muslim. Keutamaan ayat kursi adalah sebagai pertolongan bagi umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pertolongan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan. Dengan mengamalkan atau membaca ayat kursi sesudah sholat wajib atau sholat sunnah, segala kesulitan akan hilang. Allah juga akan melindungi dan membebaskan mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dengan membaca ayat kursi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Sekaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi hari. Ketujuh, memudahkan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan mengamalkan ayat kursi.
Bagi umat muslim yang membaca ayat kursi, akan Allah mudahkan sakaratul mautnya. Kedelapan, terdapat Ismul Azam. Ayat kursi sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran mengandung Ismul Azam. Apabila kamu mengamalkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala doa yang diminta dalam memenuhi kebutuhan maupun hajat lainnya. Ayat kursi menjadi senjata yang paling ampuh tiada tara. 9. Menghapus keburukan. Keutamaan lainnya dari ayat kursi adalah menghapus segala keburukan, dan Allah akan mengutus para malaikat untuk mencatat segala bentuk kebaikan dan menghapus semua keburukan umat muslim yang mengamalkan ayat kursi. 10. Pahala mati syahid. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Hakim yang berbunyi, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Umat muslim yang rutin membaca dan mengamalkan ayat kursi setelah sholat fardu akan mendapatkan pahala mati syahid. Ke-11, dilancarkan perkara jodohnya. Memperoleh kelancaran dalam perkara mendapatkan jodoh bagi mereka yang belum menikah menjadi salah satu keutamaan dari ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan mereka mendapatkan jodoh yang baik dan soleh karena membaca dan mengamalkan ayat kursi. 12. Dihilangkan kekafiran. Bagi orang yang rutin membaca ayat kursi secara rutin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan keistimewaan atau keutamaan ayat kursi sebagai penghilang kekafiran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat kursi merupakan salah satu amal soleh dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, ayat kursi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk menjaga diri kita dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dari apapun, terutama hal gaib, bahwa ayat kursi memiliki kehebatan yang luar biasa. Sehebat apapun, seorang yang memiliki ilmu hitam akan kalah dengan bacaan ayat kursi. Saudara-saudaraku, demikian motivasi ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bertambah kualitas ibadah kita. Dan mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap hari dapat bertambah amal ibadahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.